Jadi ketika industrinya itu mulai growth, harusnya fundamentalnya kuat juga. Setuju. Dan beberapa hal-hal kayak ngono itu ya terjadi di luar kota, apalagi di Jakarta. Jakarta itu tanpa ada komunitas sebenarnya. Tapi karena emang udah well educated, jadi growth-nya lebih enak. Bayangkan Bi, aku ngundang teman-temanku yang dari levelnya udah ya ibarat kata juara-juara barista dari negara lain tak datangkan ke Jember. Yang mau untuk datang ketika tak bikinkan acara for public, itu sangat sedikit. Waktu itu ketemu di Jerman kan 2019. Lagi di Bali tak ajak ke Jember, ayo. Nah, maksudku itu untuk kayak ini loh, teman-teman belajar loh. Teman-teman itu harus punya pola pikir. Kalaupun udah terlanjur di poster, masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Aku dulu poster, Pak. poster kopian Jember. Ya, Anda yang pakai fans rompian kacamata di bar. Latihan biasa aja. Jadi, enggak, itu sering terlihat. Enggak, tapi itu emang template ya, Pak? Itu template-nya. Ternyata di kopi itu dramanya juga kenceng ya. Kenceng. Kayak pengen mulai? Sudah. Dramanya sudah kenceng kalau aku lihat, karena kan ya kompleks lah permasalahannya kan, dari poster 1, poster 2. Iya. Ono layer bareng. Ya sebenarnya kalau aku tidak mau menyelahkan. Karena kan ya aku udah duit, aku udah kuasa sih. Asik. Bener sih. Jadi bener sih. Sepakat. Secara aku melihatnya dari sudut bisnis sebenarnya ya oke aja, tapi kan dari kesehatan bisa dibilang kesehatan dari dalamnya para bisnis kopi, bisnis. Ya aku ngerasa, sorry ya tak potong. Jadi ketika industrinya itu mulai growth, harusnya fundamentalnya kuat juga. Setuju. Dan beberapa hal-hal kayak ngono itu ya terjadi di luar kota, apalagi di Jakarta. Jakarta itu tanpa ada komunitas sebenarnya. Tapi karena emang udah well educated, jadi growth-nya lebih enak. Gitu sih. Nah, karena kita di daerah itu tidak aksesibel, meskipun sekarang media sudah banyak, ya kita coba untuk mulai merajut lagi. Benang-benang yang sudah. Tapi memang ini loh, memang aku merasakan, karena aku kan sempat berpindah-pindah kota juga. Aku merasakan perbedaan mentalitas memang. Iya. Mau diakui dan tidak diakui, mentalitas anak Jember sama anak kota besar lah ya, kota Bandung, Medan dan Jakarta terutama, itu ada perbedaan. Beda banget. Kita nggak bisa menjelaskan, tapi memang ada perbedaan. Beda. Dan kita bisa merasakan kan. Gap literasi. Terutama Bandung ya. Benar. Sense komunalnya kuat, kreativitas tinggi, terus mau jadi satu loh. Maksudnya bukan harus jadi satu, hanya ada satu komunitas, enggak, tapi mau kolektif. Mau kolektif. Ada willingness untuk kolektif, kan itu kan membutuhkan level ego yang cukup matang kan. Jadi kayak misalkan contoh misalkan ada tokoh kopi di Bandung ya, Isal. Jadi di Bandung itu orang, jadi ada tokohnya ya, ada seniornya lah di Bandung. Yang itu dia memang sekritis itu, pengalamannya bagus, tapi dia se-open itu untuk supaya kolektif gitu, teman-teman di scene coffee shopan di Bandung gitu. Jadi tertata gitu, meskipun Bandung growth-nya sangat cepat, banyak coffee shop baru, segala macam, tapi akhirnya SDM-nya tertata, anak-anak baru yang baru memulai jadi barista atau jadi brewer atau apa, itu punya referensi ketika baru memulai, aku mau ke Isal dulu deh gitu misalkan. Nah, di Jember itu sedang memulai seperti itu sebenarnya. Jadi sudah memulai. Flashback maneh ketika tadi disebut aku datang, terus tahun lalu aku datang, banyak yang ngasih feedback ke aku ya, teman-teman, masukan lah, ini juga bagus buat aku sebenarnya, bahwa aku terlalu cepat, terlalu Jakarta, atau terlalu terlalu banter lah, kayak Gus Dur ya. Dalam hal apa? Dalam hal kayak gini loh, movementku itu memang aku 10 tahun lebih di kopi, dan mayoritas itu ada di Jakarta semua, yang skupnya nasional, dan kebetulan aku juga sudah sempat di level dunia gitu loh. Untuk di perkopian, aku waktu itu terpilih jadi pembicara riset kopi di acara pernah di acara tahunan. Jadi acara kopi tiap tahunnya itu ono acara dunianya, World Coffee Event. Iya. Tuan rumahnya ganti-ganti, waktu itu tuan rumahnya Jerman. Nah, aku kebetulan waktu kuliah juga, karena emang ternyata setelah kerja di Starbucks itu aku mulai senang kopi segala macam, akhirnya risetku tentang kopi. Aku kaitkan dengan studiku hubungan internasional. Aku bahas kedaulatan petani kopi di tengah perkopian dunia itu lagi growth. Efeknya apa sih sebenarnya buat petani. Nah, itu terpilih ngisi di situ. Nah, dalam arti ketika aku pulang ke Jember itu,
pengenku kan, aku pengen sebisa mungkin share semua apa yang aku punya toh. Bener. Supaya kampung halamanku sendiri sampai hari ini KTP ku Kaliwates loh. Jember loh. Tuh sama kita. Iya kan? Aku ditawari ganti KTP nyalek di DKI Jakarta, nggak mau karena aku pengen tetap jadi warga Jember. Nah, pada akhirnya aku konkret pulang for good istilahnya buat tinggal di sini karena orang tua aku juga udah lama tak tinggal, aku cuman pulang liburan tok bayang no. Nah, per 1 tahun terakhir ini aku bener-bener tinggal di Jember. Yo, tetap keluar kota tetap kalau ada kerjaan atau apa. Nah, itu komentarnya dari teman-teman terlalu cepat dalam arti yang aku baca adalah bukan aku defensif atau apa ya. Jember mentality itu tadi membuat teman-teman ini ketika ada orang yang lebih hebat, dia merasa inferior. Jadi inferiority complex. Dan itu salah satunya diakibatkan nggak traveling, bro. Nggak pernah ketemu referensi-referensi yang membuat cakrawala berpikir dia itu semakin luas gitu loh, semakin humble, semakin ini kan kayak misalkan Randa ya travelingnya dia ketemu orang Surabaya, orang Medan, orang mana, kota semua mana, suku lah. Semua suku. Indonesia sekaya itu dari sisi budaya dan etnis, karakternya beda-beda. Akhirnya kan kita referensinya banyak. Oh, berarti menjadi manusia Indonesia itu seperti apa? Ya, benar. Nah, teman-teman ini masih stuck di Jember mentality. Ya wis, akhirnya dia ngomongin satu istilah yang cukup powerful ya hari ini, validasi. Akhirnya validasi dia stuck di level yang circle-nya aja gitu loh. Akhirnya ketika ada orang lain yang mungkin aku ya dalam konteksnya jauh lebih hebat, jauh lebih berpengalaman dan berprestasi, punya pengalaman yang lebih, dia ada inferiority complex. Padahal niatku adalah pakaian nih Gi. Ada orang aku ilmu nih gawe ya. Blok ini. Mereka mereka membuat satu benteng gitu loh untuk tidak itu akhirnya susah. Bayangkan Bi, aku ngundang teman-temanku yang dari levelnya udah ya ibarat kata juara-juara barista dari negara lain tak datangkan ke Jember. Yang mau untuk datang ketika tak bikinkan acara for public itu sangat sedikit. Anjing, kenapa itu? Ya karena inferiority complex. Jadi 3 orang dunia pernah dibawa ke sini. Tiga orang. Siapa aja? Ada John Fass. John Fass itu dia punya reputasi, dia itu kurator kopi dari seluruh dunia ya. Terus dia juga trainer yang tersertifikasi Asosiasi Kopi Dunia. Dan dia udah terkenal dia person yang dikenal di skena kopi dunia kita ngomongin nih. Kalau misalkan ibarat kata kayak ngomongin referensi videografer ya DF ibarat kata videografer terkenal di US misalnya, dia orang Barcelona. Yang kedua aku ngundang juara barista dari Belarus ya. Yang suaminya juga juara Brewers. Sama tester. Gila. Waktu itu ketemu di Jerman kan 2019. Lagi di Bali tak ajak ke Jember, ayo. Nah, maksudku itu untuk kayak ini loh, teman-teman belajar loh. Kalau di level ini bisa ada cross reference. Jadi teman-teman itu punya referensi bahwa yang sedang dibicarakan di industri kopi dunia itu ini. Ngomongin inovasi. Jadi F&B terutama di kopi itu bergeraknya cepat, Ram. Bergeraknya cepat. Inovasi itu ada terus tiap tahunnya. Makanya ada World Coffee Event itu adalah satu agenda tahunan untuk kita match up saiki tahun ini bahas apa yang sedang dibahas. Kopi saiki ku iki lho. Nah, benar. Dan kita punya momentum Indonesia itu akan menjadi kiblat kopi dunia karena juara baristanya 3 hari lalu itu dari Indonesia. Iya. Juara 1 dunia. Tahun lalu juara 1 roaster dunia. Sebelum-sebelumnya juara 3 brewers. Terus kopi-kopi kita roaster itu yang masak masak kopi. Iya. Nah, jadi secara SDM, secara kualitas petani kopi kita sedang grow dan tahun depan kita jadi tuan rumah World Coffee Event. Untuk Piala Dunia Kopi. Piala Dunianya di Indonesia jadi tuan rumah. Enggak. Bukan. Ada Kementerian BUMN lewat Dwi Sutoro itu dia kepala direktur PTPN lah yang berkaitan sama kopi. Dan itu ada politiknya di situ juga. Tapi garis besarnya, ayolah kita siapkan Indonesia ini sedang menjadi sorotan. Temanku yang 3 orang tadi kenapa mau ke Jember? Yang ketiga siapa? Tadi suami istri soalnya. Yang satu tadi yang John Fass itu. Nah, dia mau datang ke sini karena dia sangat merespek perkopian Indonesia. Gitu. Jadi udah bukan kiblatnya bukan Western lagi, bukan Australia lagi, bukan. Tapi Indonesia itu jadi kiblat sekarang di perkopian Indonesia. Nah, untuk menyiapkan SDM kita siap dari berbagai region di Indonesia, salah satunya Jember. Ya gimana caranya hal-hal yang masih kayak gini, inferiority complex, Jember mentality tadi, terus kebanyakan poster sampai kita identifikasi ada 3 jenis poster ya di perkopian Jember. Jadi itu pelan-pelan kita coba terlalu
terlalu ambisius lah kalau kita ngomongin perbaiki ya. Ya. Seenggaknya kita bikin kultur di mana salah satunya aliansi ini sebagai brand itu kita punya company culture yang itu pengen mengajak teman-teman beraliansi. Kenapa kita aliansi 1955? Kita berkaca ke narasi besar Bung Karno ketika bikin konferensi Asia Afrika tahun 1955. Oh iya. Apa sih niatnya Bung Karno? Dia pengen nunjukin Indonesia itu meskipun tidak ngeblok Barat atau Timur, waktu itu konteksnya perang dingin setelah Perang Dunia II. Iya. Dia pengen menunjukkan meskipun baru merdeka, Indonesia tuh bisa loh mengajak kawan-kawan negara lain untuk datang ke Indonesia untuk menjadi ibarat kata ya satu poros baru yang diinisiasi oleh ya negara-negara baru merdeka di level Asia sama Afrika yang dipimpin Indonesia. Semangatnya semangat kolaborasi, semangat beraliansi gitu. Semangat untuk menunjukkan kemandirian kita bagus. Nah, itu yang kita serap kenapa kita pakai nama brand Aliansi 1955. Akhirnya kita turunkan sebagai company culture kita untuk kita tularkan ke industri kopi Jember Bondowoso lah. Karena kita terbagi di Jember sama Bondowoso nih sebagai brand lokusnya. Jadi kita pengen kayak ya udah kita by example kayak kita bikin roastingan kita itu udah pasti proper. Udah pasti enak, source beans kita bagus. Jadi inget masalah mentality tadi ya. Aku dulu pernah berkecimpung di dunia seni graffiti. Nah, tahun 2010 apa 2009 lah. Awal-awal graffiti di Jember. Nah, referensi sangat sedikit dulu. Internet belum sekencang sekarang lah 2009. Bener, tahun itu ya, ya. sangat terbatas lah. Jadi caraku untuk mengembangkan bakat itu adalah nyari temen di luar kota. Nah, ada kebetulan salah satu temanku yang udah kuliah di luar kota, bersekolah di sana dan aku nyoba ke sana. Ketika pulang, aku kan membawa referensi. Oh ternyata ini loh, bikin acara itu kayak gini loh. Terus berkomunitasnya itu seperti ini loh. Ya. Belum aku dalam step itu udah banyak kuliah. Wis are luar kota. Gambar bro. Itu udah banyak gitu. Itu terjadi kan itu mental itu memang ada. Iya kan? Ini jadi, lintas skena loh ini. Lintas skena loh ini. Jadi sama seperti analisanya Pak Ganes. Iya. Jadi memang di aku itu tidak. Mental anak sini memang seperti itu. Makanya aku setuju dengan katamu tadi, ya mainnya kurang jauh. Iya benar. I do agree with that. Kurang referensi. Dan harusnya anak-anak muda sekarang ya turunin ego. Iya. Ya belajar lebih banyak lagi. Betul. Apalagi di teman-teman yang punya lebih banyak wawasan, lebih banyak pengalaman. Itu eman. Emang karena ya itu tadi ya ada barrier atau inferiority complex tadi yang akhirnya tidak kebuka gitu. Kalau aku kan juga pernah hidup di Jogja meskipun hanya 4-5 bulan. Tahu saya. Dan ya hidupku hanya untuk ngopi pada waktu itu Pak. Ngopi terus. Kaya sekali Anda. Loh, ngopi tapi makan angkringan bro. Miris. Aku tahu sendiri. Wendy langsung transfer gue. Sering gue Wendy. Sepeda nyile. Yang penting referensi kopi. Aku percaya bahwa aku harus punya perbendaharaan rasa yang harus kuat. Ketika di Jogja, ya makan kita harus dan akhirnya itu kepake gitu ketika kita ngedevelop Club Coffee and Chill sudah bubar, pertengkaran dan lain-lain itu. Tapi di luar mental itu tadi ya. Di Jember sendiri itu memang banyak talenta-talenta yang tersembunyi atau enggak sih sebenarnya? Oh iya, banyak. Tadi talenta-talenta itu akhirnya nah ini yang perlu kita istilahnya kalau di dunia bisnis itu ada bisnis funneling ya. Jadi bagaimana kayak menjalurkan si talenta itu ke arah yang bukan berarti benar ya, ke arah yang semestinya talent itu bisa berpotensi bagus di situ gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan di Jember. Talenta-talenta ini akhirnya funnelingnya ke arah poster itu tadi. Nice. Harusnya terfunnelingnya itu terjalurkannya itu ke arah legend misalnya. Bukan poster, kita bagi dua kan dari poster sama legend. Jadi stepnya memang sangat banyak. Nah, ya itu tadi mentalitas instan itu tadi. Kita tidak menyalahkan Gen Z ya sebagai milenial ya kan ya. Aku Gen Z. Ya kan, maksudku Gen Z yang hidup bareng milenial akan menjadi peran milenial yang mungkin kita level kematangannya berada di atas teman-teman Gen Z untuk
mencoba untuk mengarahkan. Ya kayak misalkan relasiku sama Subi gitu. Ya apa caranya aku bisa menyelami apa ya kayak paradigma yang dipunya Subi sebagai Gen Z. Ketika klik di situ, ternyata nggak ada masalah gitu, nggak ada hal yang nggak bisa diarahkan atau tanpa harus kayak aku ke Subi contoh dekat ya misalkan, tanpa harus aku kayak bersifat ada istilah-istilah instruksi ingin enggak. Aku cuma ngobrol sama BDE, dia pun menyerap sendiri. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi teman-teman itu harus punya pola pikir. Kalaupun udah terlanjur di poster, masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Aku dulu poster, Pak. poster Kopian Jember. Ya Anda yang pakai fans rompian kacamata Andibar. Latihan sih biasa aja. Jadi enggak, itu sering terlihat. Enggak, tapi itu emang template ya, Pak. Itu template-nya. Jadi daripada show off, bikin kopi, coba ditahan dulu. Nggak apa-apa, itu kebebasan berekspresi show off kayak gitu. Tahan dikit, berproses lagi ya. Kebetulan ada kok di Jember, di perkopian Jember, bukan aku secara narsis bisa jadi referensi ya. Baik. Tapi aku bisa, karena aku bisa proving itu, levelku udah sampai world, pengalamanku udah sana sini dan aku mainnya jauh gitu loh. Jadi daripada mungkin teman-teman belum berkesempatan untuk mainnya jauh, seenggaknya yang udah main jauh nih ada di sini loh, ada di kotamu. Benar. Dan itu nggak cuma aku toh, ada di beberapa teman-teman senior yang lain yang punya keresahan yang sama, yang akhirnya sekarang akan menjadi solusi. Kayak misalkan sudah mulai keresahan ini menjadi satu terkait SDM perkopian Jember, akhirnya senior nih turun gunung lah, ibarat kata yang udah lama di Jember ya, akhirnya aku pun turut mensupport gitu. Terus untuk gimana caranya kita berbagi bersama, mumpung ada momentum, ada diaspora juga, terus kita juga punya infrastruktur Aliansi 1955, kita juga punya coffee lab juga yang bisa dipakai buat teman-teman untuk misalkan mau ngulik, mau belajar lebih lanjut, kita sangat welcome, kita sangat terbuka. Di sini pun bisa, di Sriwijaya kita punya equipment, kita punya beans coffee yang akan selalu ada terus karena kita roster. Kalau mau fokus di lab, kita juga di Bondowoso juga ada, dan nanti kemungkinan ada lagi di Jember, di Bali juga ada. Jadi maksudnya, jadi kita pengen coba si Aliansi 1955 ini coba untuk men-trigger satu ekosistem yang baik di perkopian. Memang tujuan kita bisnis, kita soalnya jualan beans. Itu purpose bisnis kita. Nah, sebagai company yang aku tahu, company besar dia juga punya purpose sosial dong. Nah, purpose sosial kita arahkan ya ke teman-teman SDM perkopian. Kayak misalkan hal-hal kecil yang sudah Aliansi lakukan, semua klien yang pakai beansnya Aliansi, coffee shop masih sedikit sih yang pakai beansnya Aliansi untuk di kedai kopinya, itu pasti kita bantu untuk istilahnya kalibrasi. Gimana kopinya nyetel sama menunya. Dibantu terus sejauh itu ya. Kalau karena kita menyadari teman-teman di SDM kebaristaan, mohon maaf, masih belum di level yang mengerti bagaimana kalibrasi yang bagus. Kayak contoh nyeting kamera lah supaya tidak blur, tidak flicker, terus fokus, terus ya. Intinya hal-hal fundamentals yang harus, kita terlibat di situ. Setidaknya untuk klien kita dulu, atau enggak untuk customer kita yang datang ke slow bar kita, gitu. Dan ternyata contoh di Sriwijaya sama Bondowoso kan kita ada slow barnya juga ya. Ternyata ini bisa menjadi platform buat teman-teman datang untuk nanya, Mas, espresso tuh shot ekstraksinya harus gimana sih? Nah, kita sangat happy untuk ngejelasin itu gitu. Jadi itu hal kecil yang kita lakukan sebagai brand. Nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman sebagai community. Nah, kita sudah mulai bergerak, ada letupan-letupan untuk mengkoreksi apa yang salah apa yang belum maksimal di industri kopi Jember, untuk yaitu tadi gitu. Ibarat kata kita minimalisir poster-poster ini, yang ada 3 tadi, poster barista, poster coffee shop, sama poster konsultan F&B. Nah, gitu loh. Jadi teman-teman harus belajar nilai kepantasan sebelum melakukan sesuatu yang saat ini era sekarang itu sangat mudah terekspos gitu loh. Dengan posting atau apa, kan lucu juga. Misalkan dia bikin kopi terus dia semangatnya show off ya, karena dia poster, akhirnya padahal kopinya nggak enak, men. Shopnya salah, ekstraksinya tidak bagus gitu loh, cara milih kopinya salah gitu. Akhirnya kan yang kasihan siapa? End user, customernya gitu. Customer itu tidak peduli outfitmu, tidak peduli level show offmu gitu. Tapi dia peduli that product and hospitality. Iya, pada akhirnya malah hospitality loh yang dinilai sama customer. Hospitality lahir dari tingkat kematangan kita berkomunikasi. Apakah itu sudah ada pada poster-poster ini? Jadi handling komplain. Iya kan? Jadi kayak komplain ya, terus. Aku merasakan keresahan yang sama sih terhadap poster-poster ini. Sebagai customer rumah ya.
Iya. Itu menarik ya, ternyata dilema itu ya. Iya, dilematis banget. Dilema itu. Tapi momentumnya sedang bagus. Nggak apa-apa, poster-poster ini adalah satu wujud bahwa industrinya sedang growing. Sedang growing. Ada poster-poster. Setidaknya growing lah ya. Ada poster-poster F&B consultant. Berarti kan ada demand. Orang-orang berduit bikin coffee shop butuh konsultan. Cuman karena si poster konsultan ini menangkap opportunity duitnya di situ, ya udah ditangkap dulu. Kerjainnya nggak tahu dia mau gimana. Itu mentalitas. Ya kan? Suku saya itu, suku Madura. Trimose, iso. Ya, maksud lu enggak, ya bu, mencari. Misalkan siap nggak apa-apa gitu. Nggak masalah, sah-sah saja gitu. Kalau seenggaknya emang nggak siap ya open aja loh. Ya gitu. kita bisa saling tukar pikiran. Iya. Memang banyak yang tidak open. Banyak bro, banyak yang aku aja yang udah handling merasakan bangkrut 7 kali, memanage coffee shop sendiri. Aku sama sekali, dan ya beberapa ada yang sukses ya, tapi gagalnya juga banyak gitu. Apakah poster-poster F&B consultant ini pernah merasakan gagal? Pernah merasakan bangkrut? Bagaimana kamu menjadi konsultan bisnis ketika variabel bangkrut kamu tidak pernah rasakan? Benar. Bagaimana menjadi konsultan? Nanti kalau kayak gini bakal bangkrut loh. BIP-mu nggak nyampe kalau kamu spending capex, capital expenditure-mu seperti ini. Bagaimana mendeliver itu sebagai konsultan? Aku aja 10 tahun, gagalnya banyak, suksesnya juga banyak. Nggak pernah berani menyebut diriku konsultan loh. Kalaupun ada yang minta tolong bikin coffee shop, pasti aku bertanggung jawab dalam arti kayak tak pahit sih, yakin. Aku pernah gini. Akhirnya pilihannya di dia. Tetap lanjut, akhirnya aku cuma bantu. Tidak sebagai konsultan, aku hanya membantu karena dia kenal aku aja gitu. Jangan jadikan aku konsultan. Tapi kecuali dia butuh porsi-porsi profesionalisme dari aku, baru di situ ada rate sesuai porsinya. Oke. Gitu. Nah itu yang ditangkap. Nah terus poster coffee shop owner, oke, kamu punya uang, oke, kamu punya kuasa. Tapi cobalah kita diskusi dulu kayak apakah tepat uang lebihmu itu untuk bisnis kopi gitu. Kita seneng malah semakin banyak bisnis kopi, kita bisa nawarin beans kita gitu, kita bisnis di situ. Tapi kadang kita juga memperhatikan kayak takutnya teman-teman coffee shop owner yang baru-baru ini juga belum siap gitu untuk menghadapi bangkrut, karena jujur coffee shop itu sangat lambat returnnya. Breaknya itu BIP-nya sangat lambat, kecuali viral. Oke, jangan tergiur oleh kayak beberapa tempat, contoh di Jember udah banyak yang baru terus rame. Ada yang namanya honeymoon period ya. Jadi iya rame, tapi mau sampai kapan? Nah, cara untuk mau sampai kapan supaya tetap konsisten ini kan perlu perlu basic coffee shop business management yang cukup kuat di situ. Yang itu sayangnya tidak bisa terdeliver oleh poster konsultan, tidak bisa terdeliver oleh poster barista. Dan poster-poster itu nggak ngerti, mereka nggak peduli, mereka yang penting aku apply ke sini karena mesinnya pakai mesin ini, karena ibarat kata gearnya bagus, misalkan Randa punya studio ya, punya PH gitu, gearnya Mark A7 segala macam, terus nge-hire, ya ketertarik karena gearnya misalnya. Iya benar. Nah itu banyak juga kan, jadi kayak maksudnya iya, gear memang sangat diperlukan dan membantu banget. Sangat membantu, semakin berkualitas, harusnya kopinya semakin berkualitas. Tapi ya yang terjadi gearmu bagus, equipment mesinmu bagus, kamu salah milih kopimu kurang bagus, terus baristamu nggak bisa operate itu, kan percuma. Sayang dong investment mesin bagus gitu. Iya. Bahaya juga ya poster itu. Bahaya dan emang variabelnya banyak sekali untuk bikin developing satu coffee shop yang harus benar-benar wealth ya, sehat. Ya, ada juga yang masih ya belum terlalu berpengalaman di kafe, masih poster juga. Buka, gitu. Ya kebetulan dia mungkin dapat rezeki, customernya kenal atau kenal siapa di coffee shop, dia ambil. Memang ini ya. Cuman salah kaprah, nggak bisa. Memang bahaya. Pengalaman. Ketika kita metuwe dan punya uang itu bahaya. Gak sama metuwe dan punya uang, metuwe itu bahaya. Ya gini aja, aku di Jakarta beberapa kali handle orang-orang OKB, orang kaya baru yang ya kemana-mana pakai Lexus, pakai rotator, pakai strobo. Asetnya di mana-mana, rekeningnya USD, juta USD gitu. Jadi aku pernah handle yang sekacau itu, yang setengil itu, tapi bedanya mereka yang benar-benar berduit ini dia ngerti bisnis. Nice. Anjir, gitu. aku jadi ingat. Meskipun nggak ngerti kopi ya gitu. Aku jadi ingat kata-katamu tadi.
yang tentang mentality yang keluar ya preferensi di luar kota sama di Jember. Karena aku harusnya orang-orang seperti kita melihat Jember itu bisa. Tidak ada kata terlalu cepat sebenarnya. Karena Benar. ketika aku di luar kota dan lain-lain ya, aku melihatnya enggak, Jember ini bagus. Iya, Banget. progresnya dari fashion dan lain-lain sebenarnya harusnya nggak kalah, men. Harusnya kita Mungkin pola pikir berbeda. Itu sing tak maksud. Nggak ada istilah terlalu cepat, terlalu ini enggak. Nggak ada. Harusnya Justru anjing bagus dong, aja kayak gitu. misalkan aku Coba. di posisi teman-teman kopian Jember yang kayak selama ini merasa stuck ya. Terus ada satu orang datang pengen membantu mengakselerate progres perkopian Jember. Aku happy kan. Kayak kalau bisa orang ini tak manfaatkan kasarnya gitu, ilmunya, Iya. Ya, itu yang jejaringnya. Benar. Di Jember tidak. Sayangnya, Sayang belum ya. Aku yakin mentality ini bisa di-upgrade secara pelan-pelan. Mungkin dirubah tidak bisa, tapi setidaknya di-upgrade. Akhirnya kita pun harus memilih langkah-langkah yang ibarat kata yang adaptable lah. Iya, ada tuh. Terhadap mentalitas itu. Kayak misalkan, oke, aku dianggap terlalu cepat. Oke, mungkin Subil lebih paham lah. Pendekatanku sekarang lebih cool down gitu. Ya udah, Iya, aku santai aja, iya, aku konten kayak gini, gitu. Aku udah bodo amat nggak bikin event-event lagi atau apa yang men-trigger ini. Tapi aku selalu support kalau teman-teman men-generate event kayak SCAJ, platformnya Subi bikin event, aku pasti support dari belakang kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu. One day aku dibutuhkan untuk nampil lagi di Baru depan, aku datang. baru gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang kayak untungnya ada brand aliansi ini, jadi enak. Dan aku juga ada platform Jember Coffee Guide itu, jadi bener-bener itu platform media kopi untuk Berarti gini, menarasikan ini kopian Jember gitu. Ini udah ada perahunya ini, tinggal Ada siapa perahunya. yang mau ikut nih. Iya, siapa yang mau ikut gitu. Oke. Kita udah sediakan perahunya dan kita sebenarnya nggak peduli-peduli juga kalau nggak ikut perahu kita. Iya, benar. Tapi perahu kita arahnya, kita perahunya kapal pesiar gitu loh. Kita arahnya jelas. Gitu. Selama perjalanan kita fun kok, kita gitu. Memang pada dasarnya ya kita pengen merubah ekosistem menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Semua Tapi ya, orang selalu mestinya menjadi baik. Tapi ya kita harus menyadari bahwa ya lek bodoh-bodoh aja wis kalau. Tae. Tae. Iya. Ngomong wong bodoh itu Gue lebih capek, Pak, daripada capek, Cuk. Kak ngomong. Capek, Lebih capek. Capek banget. Ya wis, Ya wis, yang bodoh biarkan bodoh. Yang bodoh biarkan bodoh. Ada squad. Kita merubah yang mau dirubah. Benar. Iya.